Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Dadahatani, absen 17 dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian sampai dengan kertas kerja. Nah, pengertian jurnal penyesuaian yaitu adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Pencatatan jurnal penyesuaian itu ada beberapa. Yang pertama, satu pelengkapan. Pelengkapan yaitu barang habis pakai yang dibeli oleh perusahaan untuk usahanya. Yang pertama yaitu pelengkapan. Contohnya yaitu pada 5 Juni 2020 perusahaan A membeli bolpen sebanyak 100 biji seharga 10 juta. Sehingga pada akhir tahun tersisa 20 bolpen seharga 2 juta. Kemudian di sini kita hitung bolpen yang digunakan seharga 8 juta. Jadi penulisan jurnal penyesuaian umum, jurnal penyesuaiannya itu beban pelengkapan 8 juta di debit dan pelengkapan 8 juta di kredit. Yang kedua itu penyusutan harta tidak lancar, yang dimana terdiri dari peralatan, bangunan, kendaraan, dan mesin. Penyusutan tersendiri yaitu tentang barang yang dibeli dan perusahaan telah menetapkan berapa persen barang penyusutan setiap tahun. Kedua, penyusutan harta tidak lancar terdiri dari peralatan, gedung, kendaraan, dan mesin. Contoh, pada 4 Februari 2020 perusahaan membeli sebuah truk seharga 20 juta. Perusahaan menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Kemudian kita hitung 10% penyusutan dikalikan dengan harga truk, yaitu 20 juta, sehingga diperoleh hasil 2 juta. Jadi jurnal penyusutan peralatan pada akhir tahun sebagai berikut. Beban penyusutan peralatan sebesar 2 juta di debit, akuntansi peralatan 2 juta di kredit. Itu beban dibayar di muka, di mana beban dibayar di muka yaitu transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban pada kemudian hari. Dan beban dibayar di muka dapat dicatat sebagai harta dan juga dapat dicatat sebagai beban. Yang ketiga yaitu beban dibayar di muka, yang dimana bisa dicatat sebagai harta dan juga bisa dicatat sebagai beban. Jika dicatat sebagai harta, contohnya itu seorang menyewa apartemen seharga 12 juta selama 1 tahun dan membayar kontan atau lunas pada tanggal 1 bulan Maret 2020. Perhitungannya itu 10 per 12 kalikan 12 juta, yang dimana 10 ini yaitu dimana dia seseorang tersebut menggunakan apartemennya sampai akhir tahun. Jadi ditemukan hasil 10 juta. Jadi penulisan jurnal penyesuaiannya itu beban sewa seharga sebesar 10 juta di debit, sewa dibayar di muka sebesar 10 juta di kredit. Jika dicatat sebagai beban, contohnya itu sisa waktu yang belum digunakan selama 2 bulan. Perhitungannya itu 2 dibagi 12 kali 12 juta, sehingga ditemukan hasil 2 juta, yang dimana jurnal penyesuaiannya itu sewa dibayar di muka sebesar 2 juta di debit, beban sewa sebesar 2 juta di kredit. Keempat yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sejak awal dicatat sebagai utang tapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari, dan terdiri dari atau bisa dicatat sebagai beban dan juga harta. Nah, yang keempat yaitu pendapatan diterima di muka. Dapat dicatat sebagai harta dan juga dapat dicatat sebagai beban. Jika dicatat sebagai harta atau pendapatan, contohnya itu seseorang menyewa gedung milik saya
seharga 12 juta selama 1 tahun, dibayar lunas dan digunakan selama 7 bulan sampai akhir tahun, tersisa 5 bulan. Jadi perhitungannya itu sisanya dibagi 12 dan dikalikan dengan harga sewanya selama 1 tahun, yaitu 12 juta. Jadi ditemukan sebesar 5 juta. Jurnal penyesuaiannya ditulis pendapatan sewa sebesar 5 juta di debit, sewa dibayar di muka sebesar 5 juta di kredit. Kemudian jika dicatat sebagai beban, contohnya itu selama 1 tahun dicatat sebagai beban, yaitu 7 bulan. Perhitungannya 7 dibagi 12 kalikan 12 juta, ditemukan hasil 7 juta. Jurnal penyesuaiannya itu sewa dibayar di muka sebesar 7 juta di debit, pendapatan sewa sebesar 7 juta di kredit. Kelima, beban yang masih harus dibayar atau utang merupakan biaya yang sudah menjadi beban tetapi hingga akhir periode akuntansi belum dibayar. Yang kelima yaitu beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Contohnya yaitu perusahaan memiliki pekerja dengan total gaji selama 1 tahun sebesar 30 juta, sedangkan perusahaan baru membayar sebesar 20 juta. Jadi perusahaan memiliki beban yang masih harus dibayar sebesar 10 juta. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji sebesar 10 juta di debit, utang gaji sebesar 10 juta di kredit. 6. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan merupakan pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima sampai akhir periode. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Contohnya itu pada tanggal 20 Juni 2020 perusahaan menyelesaikan jasa servis sebesar 10 juta. Akan tetapi sampai akhir tahun perusahaan belum menerima pelunasan. Jurnal penyesuaiannya itu piutang sewa sebesar 10 juta di debit, pendapatan sewa sebesar 10 juta di kredit. Piutang tidak tertagih. Ketujuh, piutang tidak tertagih. Contohnya perusahaan menetapkan sebagai piutang tidak tertagih sebesar 5 juta. Perhitungannya jika perusahaan menetapkan 3% untuk piutang tidak tertagih, yaitu 3% dikalikan dengan 5 juta sehingga ditemukan 150.000. Jurnal penyesuaiannya itu kerugian piutang sebesar 150.000 di debit, cadangan kerugian piutang sebesar 150.000 di kredit. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan tentang kertas kerja. Kertas kerja sendiri yaitu suatu kertas berkolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Kemudian langkah-langkah menyusun kertas kerja. Yang pertama yaitu memasukkan saldo akun buku besar dalam kolom neraca saldo yang belum dilakukan penyesuaian pada kertas kerja. Kedua, memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian dalam kolom penyesuaian. 3. Mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan yang diperoleh dari penjumlahan neraca saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. 4. Memindahkan saldo akun nominal di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom dan laba dan rugi. 5. Memindahkan saldo akun real yang dicatat dalam kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca. Nah, di sini kita dapat melihat kertas kerja 10 kolom yang dimana debit dan kredit ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk membuatnya kita terlebih dahulu harus menuliskan nama akun. Setelah menuliskan nama akun, baru kita menuliskan neraca saldonya sesuai dengan soal atau pernyataan yang telah tertulis. Di sini kita harus melakukannya dengan balance. Dan setelah itu dalam penyesuaian
kita menuliskan sesuai dengan pernyataan atau soal yang ada di sini. Nah, sudah terlihat. Baru kita terapkan soal tadi, ditulis di kolom debit dan kredit. Jika di pernyataan tidak ada, maka kita harus tuliskan di bawahnya. Seperti contoh di seperti ini. Perlengkapan, utang gaji, beban sewa, pendapatan, komisi, beban, penyelesaian peralatan, akun penyelesaian peralatan. Setelah itu kita tulis neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, di sini neraca saldo disesuaikan ini adalah gabungan dari neraca saldo dan penyesuaian. Kemudian laba dan rugi, di mana laba dan rugi ini debit, beban berada di debit dan pendapatan berada di kredit. Setelah itu neraca itu harta berada di debit dan juga utang modal berada di kredit. Nah, di sini kita harus sama balance. Nah, di sini kan 12.750 dan labanya yaitu 6.200. Maka di sini kita harus menambahkan sehingga harus sama dengan di sebelah kanannya, juga sama dengan di neraca. Nah, maksud dari 6.550.000 ini adalah labanya atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, jika ada yang tidak sama atau tidak balance, maka kalian pasti ada yang salah hitung. Jadi kita harus hati-hati dalam menerapkan atau membuat kertas kerja. Jangan sampai salah. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.